Oke, jadi halo semuanya. Ini jadi apa soal-soal yang gue janjikan untuk dijadiin video sebelumnya. Maaf karena gue baru bisa bikin buat videonya sekarang. Gue baru bisa bikin videonya sekarang jam berapa ini? Jam 2 lebih 10. Karena tadi ada ya thing gitu lah. Jadi baru bisa sekarang. Oke, kan biar nggak kelamaan kita langsung mulai aja. Itu yang pertama problem 6.133 dari buku Moran edisi 8. Bisa dibaca dulu. Kau udah ya. Jadi di sini itu ada satu simple power cycle. Dia steady state air ya. Hmm, Kemudian dia mengalir melewati turbin dan pompa secara isentropik. Ya, secara isentropik. Kemudian kinetic and potential energi itu diabaikan. Nah, yang pertama itu gambarkan 4 proses dari cycle ini gitu dalam diagram TS. Oke, kita mulai aja. Langsung di sini ya. Mana ini? Draw. Ya, oke. Ini S, ini T. Itu tuh gini. Ya. Nah, uh, kita mulai lihat dari proses 1 2. Mana 1 2? Nah, ini di turbin ya. Proses 1 2 benar. Proses 1 2. Proses 1 2 di turbin. Dari P1T1 sampai P2, yaitu 0,2 bar. Ingat itu tadi ada apa? Isentropik gitu ya. Isentropik turbin dan pumpnya itu dia isentropik. Artinya nanti gini. Itu misal dia dari sini ya. Dari sini itu dia turun ke sini misal. Aduh, ya gini lah. Gini ya. Nah, ini proses ini dari 1 ke 2. Ini dari 1 ke 2 itu dia isentropik, jadi dia turun ya. Turun terus proses 2 ke 3 ya. 2 ke 3 dia melewati kondenser. Ingat kalau kondenser itu dia tekanannya nggak berubah. Tekanannya nggak berubah. Artinya nanti nah bentar. Tekanannya nggak berubah ya. Tekanannya nggak berubah artinya nanti dalam apa namanya?
keadaan di satu rated ini itu dia kan berarti kalau T-nya P-nya nggak berubah, T-nya pasti nggak berubah gitu ya. Pada dia di diagram PV itu ya. Berarti dia dari 2 ke 3 sini. Nah, sampai dia mungkin ke P3-nya itu 0,2 bar, T3-nya itu 40 derajat Celcius. Kita lihat apakah dia ke kompres liquid atau enggak. Kita lihat di tabel Moran. Kita bisa lihat di tabel Moran, tapi ya sebenarnya ini soal udah gue kerjain. Jadi karena dia apa? Tapi gue lihat itu dia apa? Suhunya itu dia lebih rendah daripada suhu saturated. Jadi dia di proses 3 itu di sini. Jadi berada di apa namanya daerah kompres liquid. Oke, itu proses 23. Kemudian proses 43. 43 melewati pump. Ingat tadi isentropik ya, isentropik. Berarti dia cuma naik ke atas ini, di sini. Ini 4. Oh ya, ini 3 ke sana ya. Kemudian dari 4 kembali ke 1 ya, kembali ke 1 gini. Ya, jadi prosesnya gini untuk diagramnya. Kayak ini solve yang A ya, yang A. Kemudian yang B itu thermal efficiency. Bentar. Thermal efficiency itu. Nah, thermal efficiency itu kan rumusnya ini. Kita sama dengan untuk turbin ya, untuk turbin W dot cycle dibagi dengan M dot dibagi dengan Q in ya. Dibagi dengan Q in dot per M dot. Ini akan sama dengan nah, W cycle-nya itu apa? Ini kan ada W yang masuk, ada yang keluar. Yang masuk itu di power in itu yang di pump, yang keluar yang power out di turbin. Berarti nanti W turbin dot per M dot. Kalau dia masuk berarti kita minus di sini ya. Kita minuskan W dari pump per M dot dibagi dengan Q in per M dot. Oke. Gitu. Nah, etanya itu ya. Bentar, kemudian nah kita ingin nyari ini apa mana ini poin oke ini kita ingin nyari d apa W dot per M dot itu berapa dan Q dot per M dot itu berapa. Nah itu kita bisa pakai persamaan energi balance DE DT. Kalau untuk di turbin ya, untuk di turbin sama dengan berapa, ini sama dengan 0 steady state, sama dengan 0, sama dengan 0. Aduh, jelek banget. Sama dengan 0 ini terus apa? W dotnya. W dotnya itu untuk di turbin itu kan dia Q-nya 0 ya.
nggak ada yang masuk atau keluar, berarti nanti tinggal ini W dot per M dot turbin itu sama dengan apa namanya, exit dikurang H inlet turbin di turbin ya. Oke. Terus yang ini, yang apa namanya, pump itu juga sama, dia nggak ada panas masuk maupun keluar, sehingga nanti itu persamaan energi balance-nya dia bakal jadi gini. Jadi persamaan energi balance jangan dilupain ya. Itu konsep dari bab yang lalu gitu. Itu jangan dilupain. Kayak gini. Terus nah, ini kan udah nih ini kita masukin nih. Oh ya, sorry, Q-in-nya kita belum ya. Di steam generator itu dia ada Q-in. Nah, ini energi balance lagi, persamaan energi balance lagi, dan karena di itu apa namanya, di heater itu atau heater. Ya, ya pokoknya yang manasin itu dia kan nggak ada kerja nih. Nggak ada kerja berarti apa? Sama pakai energi balance juga Q-in. Gue langsung aja biar cepet lah. Nggak berubah gini. Sama dengan H. H berapa? Mungkin H1 ya. Mungkin H1 minus H4 gitu. Ini mungkin biar nggak bingung ya. HN exit pump itu H4 minus H inlet pump itu H3. Kalau yang ini, yang apa, turbin itu H2 minus H1 ya. Gitu. Di kondenser nggak ada, kenapa nggak ide nih? Itu karena apa, di kondenser itu dia ketika kita ambil sistemnya itu ini ya, ketika kita ambil ya sistemnya itu gini, itu kan dia emang nggak ada panas yang keluar masuk ya, nggak, antara cooling water dan kondenser kan ada di dalam kontrol volume ini, ada di kontrol dalam kontrol volume ini juga itu kan di internal ya, apa, keluar masuknya bukan di daerah batas kontrol volume. Sedangkan kalau di rumus itu kan dia Q-nya itu QCV, jadi kayak pertukaran yang benar-benar dari luar ke dalam gitu, dari luar kontrol volume ke dalam, bukan yang ini gitu. Jadi itu nggak ada, jadi loh, tapi kan ada misalkan gini, loh tapi kan ada cooling water kan, dan ada cooling water out, iya, tapi jumlah energi yang masuk antara dua dengan yang cooling water in ini sama yang cooling water out dengan yang di tiga ini, yang ini itu sama. Jadi energi apa, sesudah dan sebelum sama, dan itu nggak ada Q-nya ya, nggak ada Q-nya sih gitu. Jadi ya ini aja, berarti nanti etanya itu rumusnya apa? Eta sama dengan H2 minus H1 dikurang dengan H4 minus H3 dibagi dengan H1 minus H4. Ini bakal sama dengan ini.
Oke, jadi kita di sini perlu nyari ini ya. Perlu nyari H1, H2, H3, H4. Nah, ini sebenarnya gampang sih nyarinya. Nah, kita mulai dari ini. Hmm, dari apa namanya? Hmm, dari yang H1 dulu. H1 itu ini ya ini dulu deh. Kita turun terus ini gue di sini ya H1 itu berapa? Itu ada di tabel itu nilainya berapa ini? H1 itu 3809. 3809 kilojoule per kilogram. Terus H2 itu nah ini di H2 itu kan dia masuk ke daerah saturated liquid vapor. Nah, kita perlu nyari X-nya dulu nih. Kita perlu nyari X-nya, caranya gimana? Itu ya pakai interpolasi, pakai interpolasi. Nah, kita nyari X dulu. X sama dengan kita kan udah tahu tuh kalau entropi di keadaan 2 itu sama dengan entropi di keadaan 1. Lihat di grafik ini ya, lihat di grafik yang ini. Ikat tuh entropi 2 sama dengan entropi 1 karena itu proses isentropik ya di turbin. Sehingga apa? Sehingga kita nyari nanti entropi yang nilainya itu sama dengan entropi di keadaan 1 di tabel saturated vapor liquid. Itu kita nyari entropi yang besarnya segitu gitu. Kalau gue ini itu entropinya itu S1 ya. S1 itu sama dengan S2 sama dengan 6,7993. Ini kilojoule kilogram Kelvin ya segitu. Nah, hmm, mana ini lang? Berarti apa? Berarti itu nanti ini ya X-nya itu berarti rumusnya kan berarti ini S1 dikurang dengan SF ya, dikurang dengan SF dibagi dengan SGF atau SFG ya. Itu. Ini bakal jadi 6,7993 dikurang dengan 0,8320 dibagi dengan ya kalau misalkan di S1 itu kan kita nemu di ini ya di tabel superheated nih di tabel superheated. Kalau misalkan ini S1-nya itu dia apa nggak ada maksudnya itu di S2 ketika kita nyari di tabel saturated liquid vapor itu dia nggak ada, maka ya kita interpolasi lagi. Kita nyari yang dekat dengan ini ya, dekat dengan ini dua dua data, kemudian kita interpolasi nanti kita bakal ketemu data untuk apa? Untuk ya untuk ini untuk H2-nya gitu. Jadi untuk ini untuk SF dan SG bukan H2. Untuk SF dan SG H2 mah yang ingin kita cari ya. Jadi gitu.
ini HGF itu ya, gue di sini nulisnya SG min SF lagi. Gak apa-apa lah, itu kurangkan lagi aja. 7,9085 dikurang dengan 0,8320 sama dengan ini 0,843 0,843 ya, gitu segitu. Terus berarti H2 apa? H2 ya sama dengan HF plus X HGF ya, plus X HGF sama dengan 251. Ini kan gue nemu di ini juga dari ini 251,4 ditambah dengan 0,843 0,843 dikali dengan, nah HGF-nya itu 2358,3 2358,3. Ini ketemunya itu sama dengan 2239,4 2239,4 ya. Nah, kita kotakin aja dulu. Kemudian yang tadi juga kita kotakin, yang ini H1. Terus kita harus nyari apa? H3 ya. H3. H3 itu dia dikompres liquid ya. Dikompres liquid, tapi karena dikompres liquid itu perubahan dari ininya itu bisa diabaikan. Jadi kita bisa anggap bahwa dikompres liquid itu HF sama dengan H1 dotted liquid. H3 sama dengan HF. Sama dengan HF di titik itu ya. HF di situ sama dengan pokoknya H1 dotted liquid. H1 dotted liquid. Berarti berapa? Sama dengan jadi ini HF ya. HF di T3. Jadi di sini. HF ya. Ini kan dia sebenarnya dari 2, kemudian ini di sini ya. Ini T3 nih, di sini tuh T3. Ya. T3 di sini. Itu kita cari di suhu T3 itu. Tapi ini bentar. Di suhu T3 ini ya, di suhu T3 ini itu wait aduh. Iya ya. Segitu ya. Ya oke. Ya sorry. T3 itu udah diketahui dari soal ya. Udah diketahui dari soal ini. T3 itu 40 derajat Celcius. Jadi kita tinggal nyari aja. Kita tinggal nyari di ini. Itu ini H3 itu akan sama dengan HF sama dengan H1 rated liquid di titik itu. Sama dengan HF juga di titik T itu. Di T40 ya. At T40.
degree Celcius. Ya, ya jangan di sini lah. Ini di sini sama dengan 167,57, 167,57. Oke, kita udah dapat ini. Kemudian untuk H4 itu caranya sama ya. Caranya sama dengan yang ketika kita nyari H4 itu kan dia dari H3 ke H4 itu S-nya sama tuh. S-nya sama, jadi S3 sama dengan S4, sama kayak yang ketika kita nyari dari 1 ke 2 itu ya. H4 itu berapa? Nah, itu dari S3 sama dengan S4. Itu kalau gue cari, itu S3-nya itu kan sama dengan SF ya, di suhu 40 derajat. Itu sama dengan 0,5725. Segitu. Nah, kita nyari yang segitu, berarti gue nemuin itu H4-nya itu adalah 187,8. Oke, kita udah dapat semua. Terus ya eta, tinggal kita masukin rumusnya, kita masukin H2, H1, H4, H3 ke situ. Itu bakal sama dengan 0,428. 0,428 atau ya 42,8% ya, segini. Oke, gitu untuk caranya. Ya, alhamdulillah cukup. Ya, cukup. Sebenarnya nggak panjang-panjang amat caranya, tapi lebih ke lama nyari di tabelnya aja sih, nyari interpolasi dan lain-lain itu makan waktu. Oke, lanjut ke soal 6.52. Bisa dilihat dulu dah. 6.52. Oke, figure sound of piston cylinder assembly containing of segitu. Dari saturated liquid di tekanan segitu ada kontak dengan piringan panas. Ya ada perpindahan panas ya dari hot plate ke waternya. Dan tekanan dari waternya itu dia konstan, tetap konstan. Oke, proses ini berlangsung sampai dengan airnya itu sampai uapnya itu memiliki quality 80%, terus menjadi 80% vapor gitu ya. There is no significant heat transfer across the vertical surface of the cylinder or the piston. And kinetic and potential energy effect are negligible. Oke. Jadi yang A itu kita disuruh nyari kerja dan heat transfer. Jadi kan kalau misalkan kerja dari mana? Kerja dari ini ya, dari waternya gitu. Jadi kan kalau misalkan dia tekanan tekanan tetap, tapi 80% udah jadi vapor. Itu kan vapor kan massa jenis lebih rendah, berarti ketika water jadi vapor dia mengembang pistonnya berarti naik. Nah, itu kerja. Itu yang perlu kita hitung. Di sini yang mudah itu ya nyari kerja dulu. Nyari kerja dulu yang A ya. Jadi di sini
BTW gue nggak nulis asumsi properti dan lain-lain karena kalian kan nulis gituan udah jago lah ya. Udah bisa ini. A-nya itu kerja. Work sama dengan kan integral PDV ya. Integral PDV dari 1 sampai V1 sampai dengan V2 sama dengan M dikali P dikali dengan ini sorry, ini PDV itu V-nya itu adalah V kecil ya. Jadi ini specific volume. Ini berarti V2 minus V1 gitu. Nah, kita bisa nyari dari tabel apa namanya? tekanan ya, dari tabel pressure water itu di 20 lbf per inch square. Itu kita bakal nemuin V1 ya. Ya, V1 itu kan dia dari saturated liquid ya. Berarti sama dengan VF-nya. Itu sama dengan 0,01683. Ini dia table. Dari table kemudian nah untuk V2 itu ya kita ini lagi. Kita pakai ini. V2 sama dengan VF ditambah dengan X-nya quality-nya itu 80% ya 0,8 dikali dengan V GF sama dengan 0,016 ya itu 0,01683 1683 dikurang dengan 0,8 dikali dengan 20,09 minus 0,0168. Aduh kacau 83 gini. Oke. Berarti V3-nya itu sama dengan kok V3 sih jadinya sorry V2 V2-nya itu sama dengan 16,075 ya 75. Satuannya apa? Satuannya kaki kubik per pound. Maka kita udah ketemu ya W, kita udah ketemu W-nya di sini. Itu kan dia ada 20 pound waternya, berarti 20 dikali dengan pressure-nya konstan kali 20 dikali dengan 16,075 dikurang 0,0168 satu ini 1683 ya. Ketemunya itu 1189,9.
1189,9. Oh ya, ini gue pakai definisi buku bahwa kerja itu W sama dengan integral MPdV. Kalau pakai definisinya kelas itu W sama dengan minus integral MPdV. Artinya di sini nanti jadi minus ya, jadi minus. Berarti gue minusin aja lah. Pakai definisi ini aja. Pakai definisi apa? Definisi kelas. Ini minus ya, minus ini. Artinya kalau minus berarti sistem melakukan kerja ya. Gitu. Nah, yang B itu sorry. Itu Q-nya ya. Kita masih perlu ngitung Q di sini. Wait. Masih perlu ngitung. Ini kalau pointer yang ketebalan dikit bisa nggak sih? Wah, sama aja kayaknya. Oh, enggak lah. Beda. Oke, pakai yang ini aja lah. Yang kagak kelihatan. Oke. Di sini kita tahu bahwa apa namanya delta U itu sama dengan Q plus W, yang artinya adalah Q sama dengan delta U min W. Nah, dari situ berarti Q itu sama dengan, nah delta U-nya apa? Delta U-nya ya M dikali dengan U2 min U1 ya. U2 min U1. U2 sama U1 itu spesifik internal energy. Dikurang dengan W. W-nya udah kita udah nemuin. U2 dan U1 juga kita bisa nemuin. Dari apa namanya U1 itu dia sama dengan langsung ya, sama dengan UF sama dengan 196, ya 196,19. Kemudian U2 itu kita pakai interpolasi lagi kayak yang V itu kita ketemunya itu mana? Oh ini 904,84. 904,84 ya. Ini nah kurang, tempatnya kurang. Ini cukup lah. 904,84. Nah, oke, berarti kita udah bisa ngitung Q-nya ya. Kita udah bisa ngitung Q-nya di sini aja. Q sama dengan ya M berarti 20 dikali dengan 19,4. Sorry kok 19 sih. 900. Aduh. Efek udah malam banget. Udah pagi sebenarnya. 904. Tapi coba nanti ini hitungannya sambil kalian kalau mau nonton gitu. Kalau nonton itu dicek lagi ya. Hitungannya dicek lagi. Hitungannya dicek lagi. Kemudian ini. Alah, kok hilang? Kemana ini? Oh. Sama aja, buset. Ini juga hilang-hilangan. Kecil banget. Ininya tuh.
Oke lah. 196,19 ini. Ini bakal sama dengan mana ini? Oh, itu masih di ini ya, masih ditambah dengan Q. Kan ini. Atau sorry, masih dikurang dengan W, masih dikurang dengan W minus dari. Nah, karena W-nya tadi kita temuin minus, berarti minus 1189. 1189. Astaga. 1188,9. Ini 1188,9. Sama dengan apa? Sama dengan ke bawah aja. Ke bawah. Berarti Q sama dengan wah, gede juga. 15.000. Ya, 15.362. BTU. British Thermal Unit ya. Gini. Oke. Kemudian yang B. Tuh, kalau nggak salah kita disuruh nyari entropy production ya. Oke. Ya, kita disuruh nyari entropy production. Jadi apa maksudnya ini? Maksud dari ini ya. Bentar. Maksud dari ini kalau Penningham gimana? Oke. Janganlah. Ini aja. Maksud dari ini. Maksud dari apa? Consider an annular system assembly include the bottom of the piston cylinder assembly while in contact with the hot plate such that the boundary and temperature is segini. Neglect any change of state and of the cylinder wall material. Calculate the entropy production of the annular system in BTU per degree ranking. Ya, ranking atau yang baru tuh. Biasanya sih ranking sih. Iya ya, ranking itu. Oke, berarti yang B itu kita bisa dapat dari ini, dari rumus ini. ds sama dengan Q per T. Jadi ds dt lah, ya apa-apa. ds dt Q dot per T. Ini T suhu ya, ini T suhu. Plus sigma dot. Atau ds sama dengan Q. Kok gini sih kok? Enggak, ini kayak ngelak ya.
Nge-lag ya. Q dot. Bentar. Sorry. Ini jadi oke, nggak apa-apa. Q per T. Q per T ditambah ini jadi enggak tepat ya ini ya. Bentar. Gimana? Plus sigma plus up. Nah kan nggak tepat, jadi kayak ngegeser dikit. Kenapa ya? Bentar. Atau gue ini. Wait. Ini jangan ini. Oke, sigma ya sama dengan delta S. Masih buset lah. Ini jari gue yang emang jadi agak ini apa gimana? Ya delta S dikurang dengan Q ya, Q per T. Susah banget buset jadinya. Oke, ini sama dengan S2 dan S1 itu kita bisa dapat ini dari ini juga. S1-nya itu sama dengan SF ya. S2-nya ya kita interpolasi lagi. Jadi kayak ini lagi. Pakai rumus yang ini, apa bukan interpolasi sih namanya. Tapi ya pakai itu ya. Pakai yang kayak gini ya, yang kayak gini. Yang kayak gini. Lah ini udah enggak. Itu ketemunya kita bakal 0,3943. 0,39. Oke, udah enggak 43 BTU per degree Rankine.
Jangan ini bukan remor ya, tapi ranking. T-nya itu kalian bisa ubah konversi dari Fahrenheit ke Rankine. Itu ada ya, kalian konversi di internet aja. Kayak segini. S-nya delta S-nya itu dia ini sama dengan M dikali dengan S2 min S1, di mana S2 itu adalah SF atau SF ditambah dengan X SGF atau SG min SF lah. SG min SF. S1 sama dengan SF. Itu selesai soal nomor 2. Oke, kita lanjut. Aduh, udah 1 jam aja. Kita lanjut ke soal nomor 3. Soal nomor 3 itu 6,77. Problem 6.77 ya. Kalian bisa lihat dulu ini untuk soalnya. Ya, jadi heat pump cycle di gambar itu beroperasi secara steady state, menjadikan energi dan dari heat transfer ya, dengan rate-nya 15 kW. Dia ingin mempertahankan suhu ruangannya itu 22 derajat Celcius. Ketika temperatur luarnya itu minus 22 derajat Celcius. Oke. Jadi si manufakturer itu dia mengklaim bahwa power inputnya itu cuma butuh 3,2 kilowatt. Apakah itu benar gitu? Nah, kita buktiin itu pernyataan itu apakah itu benar dengan mengaplikasikan energi entropy rates balance evaluate display. Oke. Berarti kita disuruh ini. Oke, yang berarti kita di sini bisa pakai ini. Itu di sini ada W cycle, ada Q hot, ada Q ini. Oke. Jadi apa? Kita pakai ini. Kita pakai DECV. DECV DT ya. DECV. DT sama dengan ini Q dot plus W dot plus M. Data. Ini ya. Sama dengan 0. Steady ya, steady dia. Yang kita nol-nolin mana aja nih? Ini 0 nih. Ya, itu doang ya. Ya itu doang.
Q-nya itu dia ada ya ada Q masuk, ada Q keluar, berarti Q sama dengan minus W. Berarti apa? Q itu dia adalah Q in, berarti Q dot C minus Q dot H gitu. Nah, di sini berarti W dot sama dengan kan minus itu, berarti Q dot H dikurang QC dot, sehingga QC itu apa? Jadi di sini kita bisa nemuin QC itu sama dengan 15 ya, 15 dikurang dengan 3,2. Jadi QC biasanya QC itu 11,8. Biasanya kalau ngebuktiin kayak gini itu kita pakai Clausius inequality. Atau kita juga bisa pakai itu entropy balance ya. Entropy balance itu delta S sama dengan apa? Sama dengan dq per T plus sigma ya. Ya. Nah, gini. Tapi di sini kan kita disuruh pakai ini entropy rate balance. Jadi kita pakai entropy rate balance, bukan Clausius inequality. Nah, Q-nya itu udah dapat, T-nya itu oke. Nah, di sini delta S-nya itu apa? Delta S-nya itu bentar. Oke. Delta S-nya apa ini? Oh ya ya. Ini ada di sini ada steady ya. Ada gini, ada tulisan steady ini. Artinya apa kalau steady itu? Steady berarti delta S sama dengan 0 ya nggak? Delta S sama dengan 0 sehingga kan ini asal rumusnya itu dari ini loh, yang dari DSDT itu sama dengan Q dot RT plus M dot S2 min S1 plus sigma dot. Ini kan 0 nih, nggak ada ini kan. Di dalam sistem ini entropinya nggak ada yang berubah gitu, nggak ada yang berubah kan ya. Kan dia steady. Kalau ini berubah, otomatis ini berubah, berarti nggak steady gitu. Kalau steady berarti itu 0 tuh, DSDT 0, delta S berarti sama dengan 0. Sehingga sigmanya itu tinggal sama dengan minus TQ. Sama dengan, nah, di sini
sebenarnya ini adalah ini ya bentuk Clausius inequality juga. Clausius inequality juga. Itu tuh ini bakal jadi yang baik. Itu dia ada keluar Q hot-nya itu 15 kilowatt. Q cold-nya itu segitu. Oke, berarti gini. Minus dari Q. Nah, kalau di Clausius inequality itu yang apa? Berarti ini yang masuk Q cold per T cold kurang yang keluar Q hot per T hot. Itu dia bakal jadi sebentar. Iya. Iya, iya, iya. Gini kok, gini. Ya, benar-benar. Udah benar. Jadi, kalau di integral tertutup dari dq per T itu sama dengan yang itu sama dengan yang in minus yang out. Itu. Berarti kalau di sini itu nanti bakal jadi Q hot per T hot dikurang dengan Q cold per T cold. Ingat nih, ini di sini ada tanda minus kan, minus kali plus minus minus kali minus plus. Jadi gue balik ini. Itu kita Q hot-nya itu kita udah nemuin, yaitu dia apa tadi 15 ya, 15 dibagi dengan T hot-nya itu 22 kita jadiin Kelvin 295. 295 kan? Ya 295 dikurang dengan Q cold-nya itu dia tadi 11,8 dibagi dengan minus 22 251. Bentar, gue belum ngitung hasil jadinya. Itu berapa ini? 15 dibagi 295 kurang dengan 11,8 dibagi 251. 0,0 ya. 0,0038. Sigmanya positif. Sigmanya positif berarti apa? Kalau sigma positif, kesimpulan kita apa? Ini ya. Sigma positif berarti irreversible. Berarti mungkin. Proses ini mungkin. Berarti ini benar. Dan dia sigmanya kecil gitu. Sigmanya cuma 0,00 sekian. Berarti ini ya bagus nih mesinnya. Mesinnya bagus. Ya gitu. Terus kita keempat. Nanti keempat 3 by injection bla 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 bla. Dibaca dulu soalnya.
yang A. Ini ST. Kita disuruh nyari state 1, state 2, state 3 di diagram TS. State 1 ini ada datanya di sini. Datanya di sini. T-nya 40, tekanannya segitu. Ini didapat dari tabel nanti. Apakah tekanan segitu itu dia apa namanya, saturated atau compressed atau apa gitu. Tapi kalau di tabel itu kita dapatnya itu dia di daerah yang satu itu dia di kompres liquid di sini lah, di sini dan dia naik begini. Kemudian yang keadaan dua itu di situ superheated ya, di superheated T-nya 300, tekanannya tetap berarti tetap 2,7 ya, berarti ya segaris dengan ini. Ini di sini lah, di sini ini 1, ini 2, kemudian yang ketiga itu dia lebih rendah dikit saturated vapor, dia berarti di sini. Ini yang ketiga ya, gini lah, kayak gini. Ini yang ketiga di sini ya. Oke. Kemudian yang B itu dia determine the rate of entropy production. The rate of entropy production. Steady ya, ini ya, aliran steady. Berarti apa tadi, di SGT sama dengan 0. Aliran steady di SGT sama dengan 0. Berarti kita pakai entropy rate balance. Entropy rate balance itu atau entropy balance ya. Ini ya entropy rate balance sih kalau ini mah. Berarti Q dot per T tambah dengan M1S1 M dot ditambah dengan M2S2 dikurang dengan M3 S3 dot ditambah dengan sigma dot sama dengan 0. Berarti B, berarti sigma dotnya itu sama dengan M3 itu apa? M3 itu M1 plus M2. M1 plus M2 dot ya. Ini dari mass rate balance S3 minus M1S1 minus M2 S2 ya ini sorry minus Q dot per T. Tapi ada Q dot nggak di sini? Nggak ada lah. Ini sama dengan 0. Ini sama dengan 0 ya di sini. Berarti tinggal ya M1 plus M2 S3 min M1 S1 min M2 S2. Ini ada nggak ini?
Ya, kita bisa ini. Kita bisa langsung cari. Nah, sorry. M1 plus M2. M1 plus M2. Berarti state 1 tambah state 2. V-nya segitu. Oh ya, M-nya kita bisa saja nih. M-nya itu, bentar, ini gini dulu aja. M-nya ya, ini buat kotakin gini lah, biar nggak ini. M dot itu sama dengan apa sih? Sama dengan ya V per V dot V gini, V gini per V dot V ya V V dot per V maksudnya mas. Sorry, efek ngantuk. Ntar V dot per V, V-nya udah dapat di sini. Oke. Wait. Liquid waternya, oh liquid, tapi liquid waternya belum ya. Nah ya, stop dulu. Yes, kita belum tahu ininya. Ya gimana ini? Ya berarti kita jangan pakai ini ya, jangan pakai ini. Hmm, kita bisa pakai ya DEC VDT harusnya ya. DEDT itu pakai energi repellence Q dot ditambah dengan W dot ditambah dengan M1H1 plus M2H2 titik minus M3 itu M1 plus M2 M1 plus M2 dot H3 sama dengan 0 ya. Oke. Dari sini kita bisa ini sama dengan 0, ini sama dengan 0. Berarti apa? M1 plus M2 H3 sama dengan M1H1 ditambah dengan M2H2. Kurang ini space-nya. Tunggu. Nah,
Oke. Oke, terus ini dia ada M1, H1, M2, H2. Oke. Kita kelompokkan aja di sini. M1 sama dengan M1 gitu ya. M1 itu dia H3 minus 1 sama dengan M2 dot dikali dengan H2 minus H3, sehingga ini jadi wah, jadi perbandingan ya. Jadi perbandingan ini nanti M1 dot sama dengan M2 dot dikali dengan H lah hilang. Astaga. Lah kok. Nah, udah. M2 dikali dengan H2 min H1 H2 min H3 sorry. H3 min H2 min H3 dibagi dengan H3 minus H1. Ini jadi nanti M2 kan kita udah tahu nih, M2 itu ini. M2 ya. M2 itu ini berarti nanti ya kita tinggal mudah aja. Ini tinggal masukin H1, H2, H3 udah ada di tabelnya ya. Nanti kita dapatnya itu M1-nya itu 0,02. 0,02 kilogram per second. Oke. 0,021 sih. 0,021 ya. 0,021 terus di sini itu ini lagi. Kita kerja lagi ke bentar. Ke mana tadi? Oh ya, ke sigma itu ya. Ke sigma itu. Tapi nyari ini sigma sama dengan sigma dot ya, harusnya sigma dot sama dengan ya kan sigma dot kan rate of entropy production, ini harusnya sigma dot rate of entropy production sama dengan apa tadi, M1 plus M2 S3 ya, berarti ini M1 ditambah M2 itu berapa? 0,28 tambah 0,021 itu 0,31 dikali dengan 6,2 dikali dengan apa, S3 ya, dikali dengan S3 ini syarikat HC, dikali dengan S3 yaitu 6,2575 ya, dikurang dengan 0,021 dikali dengan 0,5714 dikurang dengan 0,28 dikali dengan 6,6001 sama dengan 0,0235 kilojoule per kilowatt second, kilojoule per
Kelvin second, sorry. Kilojoule per Kelvin second itu sama dengan kilowatt per Kelvin ya. Kilowatt per Kelvin. Ya udah nemu, kita lanjut nomor 5. Ya udah ada yang 6.88. Aduh. Untung aja nanti kuliahnya jam 10. Gua nggak tahu nih feedword, open feedword heater itu maksudnya apaan. Tapi ya gue lihat di sistemnya aja. Oh, pemanas air umpan terbuka ya artinya ya. Pemanas air umpan terbuka. Gitu gue juga tetap nggak tahu siapaan itu. Direct contact heat exchanger used in vapor power plants. Diakan pada gambar beroperasi operating data for an open feed water heater with air atau water as the working fluid operating at steady state. Jadi itu dia steady state ya. Abaikan transfer panas dari luar, exchanger ke ini ya, kinetic potensial juga diabaikan, rate of entropy production. Rate of entropy production itu ya kita di sini punya P2, ada P1, T1, P2, M.3. Ini yang bisa kita cari itu ya A1 ini udah ketemu. P1 3 bar, T1 36 derajat Celcius itu ya. Itu dia di ini di daerah apa? Kompres liquid, di daerah kompres liquid. Di mana H1 seakan sama dengan HF ya. Sama dengan 150,86. Kalau yang ini dia P3 bar masuk ya, P3 bar masuk. X2-nya 0,92. P23 bar 0. Oh ya, ini berarti kalau dari ini bentar, dari diagram TS, sorry, T kebalik, alah kayak ngegambar kayak jadi sampai kebalik bisa. Ini gini, dari diagram TS itu dia P-nya 3 bar 3 bar. Oke, P-nya 3 bar semua ya. P-nya 3 bar semua gini berarti. Ini P1 misalkan. Ini dari ini keadaan 1, keadaan 2-nya berarti di sini. Keadaan 2, keadaan 2. Keadaan 3-nya itu saturated liquid di M3-nya 80 kg per second. M3 saturated liquid berarti di sini ya. Mundur. Ya. Ini tekanan 3 bar semua, 3 bar. Oke.
P2 sama dengan 3 bar, kita bisa temuin T2 juga. T2 saturated dan konstan nih. T2 ketemu, X2 ketemu, nanti apa? SF, SG, HF, HG ketemu semua. Jadi kita bisa nyari H-nya di sini. Oke, kita mulailah. Ini gua belum hitung sih. Semoga aja nggak salah. Karena gue ngantuk banget sekarang. H2 ya, H2 sama dengan bentar, ini di 3 bar. Di 3 bar kita cari di tabel Moran. Cari di tabel Moran. 900 itu air ya, 924. Lama. Bah. Oh ya udah. Enggak muncul loh. Ya, kita nyari yang di tekanan. Kita nyari yang di tekanan. 3 bar mana ini? Oke. Temperaturnya tinggi ya. 561,15. 2543,6. Ntar gue ini dulu, gue catat lah. Ya nggak lupa. Terus HF-nya itu sama dengan 561,47 HGF. Itu sama dengan 2163,8. Oke. Sekalian hitung di sini itu nanti dapatnya H2 sama dengan HF plus X HGF. Gue catatnya di sini ya. HF sama dengan 561,15. 0,47. 0,47. HGF 2163,8. Terus ada SF. Salah ambil tabel gue. Tekan. Itu mah UF. Sorry. Ini SF-nya itu 1,6718 sama 6,9919. SF 6,9919. Kita bisa nemuin H2. H2-nya itu sama dengan 2522,2. Tolong ini dicek lagi.
karena gue biasanya kalau udah ngantuk tuh biasanya ya itulah. Kemudian S2-nya itu dapat berapa? Bentar. Oke, 6,5563. 6,5563. Terus untuk yang ketiga P3 itu dia sama di segitu ya. Saturated liquid berarti H3 sama dengan HF sama dengan 6 561,47 H kok H lagi sih. Bentar. S3 sama dengan SF sama dengan tadi 1,6718. Oke. Di sini kita disuruh rate of entropy production. Rumus rate of entropy production itu apa? Steady state ya tadi. Berarti sigma sama dengan Q dot dibagi dengan T. Ini minus sigma harusnya. Minus sigma. Ditambah dengan M dot 1S1 plus M dot 2S2 kurang M dot 3S3 S3. S1 udah tahu, S2 udah tahu, S3 udah tahu, M3-nya belum tahu. M3 udah tahu, sorry. M1 dan M2 yang belum tahu. M1 dan M3 belum tahu ya. Oke. Tapi di sini ada P2. Itu dia 2 bar saturated liquid ya. Berarti kita bisa tahu M. Itu M.3 sama dengan M. 1 ditambah dengan M menurut 2. Artinya ini sama dengan V dot V ditambah dengan V. Ini sorry hampir aja lupa. Ini bukan ini, nggak ada satunya karena sama-sama aja. V per V2.
Ah, ya sekali lagi gue salah pakai rumus, sorry. Kita nggak tahu V dotnya ya, jadi pasti nggak pakai ini. Berarti kalau gitu kita pakai energy rate balance, berarti 0 sama dengan U dot plus V dot plus kayak tadi ya, M dot 1 S1 H1 sorry, H1 ya. Tadi kan gue udah nyari H segala, kenapa malah pakai itu ya, M dot 2 H2 dikurang M 1 dot plus M 2 dot dikali H3 sama dengan 0 ya. Ya udah, tadi nolnya udah di depan. Yang 0 di sini apalagi ini 0. Ini 0 terus ya pakai syarat, aduh astaga, ini salah lagi, ngelek ngelek. Oh, ini bukan, ini nggak usah dijadiin itu karena yang diketahui kan ya emang itu. Ini jadi M.3, mungkin salah satu dari ini yang kita ubah. Ini mungkin M2-nya gue ubah jadi M.3 minus M1. Jadi nanti kita ini ketemunya M1 dot itu sama dengan, bentar, gue langsung aja lah hitung di kalkulator. Tadi ini berapa ya? Oh, oke. Oh, oke. Oke. Baik. 66,32. 66,32. Kalian hitungannya sendiri ya. Ini gue nggak akan jabarkan di sini karena nanti kelamaan nulisnya. 66,32. Terus M2 dot itu berarti sama dengan ya 80 dikurang itu berarti 13,68. 13,68. Oke. Berarti nanti dia kita udah nemu entropy production sama dengan pakai rumus yang ini, yang tadi awal kita itu ya, yang ini ya, yang ini kita dapat nanti ini 0 ya, ini nanti 0 kan nggak ada panas yang keluar atau masuk, nggak ada panas yang keluar atau masuk. Berarti sigma dot itu sama dengan ini doang, M1 S1 M2 S2 M3 S3. Itu ketemunya ini 9,51 kilowatt. Sip. Oke. Sebenarnya ini hampir sama buat latihan ya. Buat latihan aja. Ini nanti ditanyain thermodynamic performance, kita udah ada bahas tadi ya. Tapi ini nanti ini
Ini power keluar. Oke, ini nggak tahu ini sistem apaan, tapi datanya kayak gini. Tapi kalau yang mengeluarkan power biasanya turbin ya, turbin. Power out. Ada Q1, Q2, air ke sana, discharge dia Q3 200. Turbin ini, turbin. Ini turbin. Nanti power efficient thermodynamic performance-nya berarti eta sama dengan etanya tadi apa? Oh, sorry. W dot per M dot dibagi dengan Q in dot Q in ya. Ingat, cuma Q in loh ya. Per M dot berarti Q in itu cuma ini. Cuma ini dua ini sama nanti itu doang. Airnya nggak menyumbang Q in sama sekali. Airnya nggak menyumbang Q in. Iya ya benar, itu doang. Ya, oke gitu. Tapi ingat ya, ingat ETA ini apa? Oh ya, bentar. Satu. Ini wait. Oke, lanjut, sorry. Nah, ini etanya gitu nilainya segini. Kalau misalkan ini nanti negatif, ini berarti nggak mungkin. Sistem ini nggak mungkin. Atau kalau kalian mau ngecek itu pakai ini, pakai entropy production. Pakai entropy production. Ini misalkan dia kurang dari sama dengan 0. Sorry, kurang dari 0. Bukan sama dengan dari sama dengan. Kurang dari 0. Berarti ini nggak mungkin juga. Gitu. Terserah mau pakai apa, tapi gue lebih prefer ke ini sih. Jadi nanti nggak ngitung dua kali. Kalau ini kan entropy production, nanti ngitung misalkan ketemunya positif, kita perlu nyari etanya lagi. Kalau ini kan langsung nih, ini langsung. Oh iya, dan ini ya gitu-gitu, benar. Oh ya, dan ini itu w.m-nya sebenarnya ngitung dua kali semua. Jadi w.m-nya jangan langsung pakai ini, jangan langsung pakai ini. Tapi kalian cari dulu apakah beneran ini nilainya. Pakai dari ini, sini, dari sini. Itu kan dia ada perubahan, ini ada masuk, terus ini ada keluar. Nah, itu dianalisis semua, nanti dapat w dot per m dot-nya. Iya, dan itu mah lebih ribet. Sorry, berarti salah kesimpulan, Jangan pakai ini. Jangan pakai ini, tapi pakai yang ini kalau pengen yang lebih simpel.
Kalau ini kan berarti nanti cuma ngitung ininya. Kalau misalkan ketemu negatif ya udah, kita nggak perlu lanjutin. Gitu. Walaupun nanti kalau ketemu positif tetap harus ngitung ini juga ya. Tapi kan nggak apa-apa. Ini lebih simpel. Ini kalau yang ini itu kita perlu energi rate balance. Energi rate balance nanti ketemunya apakah W-nya sama dengan ini. Kalau ketemunya W-nya negatif berarti ini gitu ya. Nah gitu. Berarti ini nggak mungkin, berarti ini persisnya nggak mungkin. Kalau ini misalkan ketemunya apa positif, W-nya W dot per M dotnya positif, berarti ini mungkin. Walaupun W dot M dotnya nggak sama dengan ini. Gitu. Jalan ceritanya begitu. 6.111. Oke. Udah subuh di sini. Nggak cukup pusat waktunya, astaga. Nggak cukup waktunya. Mungkin ini nanti gue ini apa namanya gue kirim aja nanti pembahasannya, gue buatin terus nanti gue kirim di grup, udah gitu aja ya. Ini gue kirim di grup pembahasan soal sekalian file ini pembahasan soal di grup. Oke lah kalau gitu. Kayaknya sekian aja. Sorry banget ini udah jam 4 dan gue belum tidur. Oh, ini nge-lag lagi ya. Oh ya, sorry. Berarti ini gue stop share. Dan ya makasih. Gitu aja. Kayaknya sorry banget nggak bisa bahas sampai akhir, dan nomor 6 itu buat latihan ya. Kemudian nomor 7 itu nanti gue apa kirim pembahasannya gitu. Oke. Gitu aja. Makasih semuanya.